Puji Tuhan, senang sekali kita bisa jumpa kembali. Tema kita hari ini adalah iman atau perasaan. Kira-kira maksudnya apa ya? Tuhan menciptakan manusia dengan perasaan. Apakah salah jika kita memakai perasaan? Tidak salah. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita hidup atau apakah ketaatan kepada Tuhan lebih didominasi oleh perasaan kita atau oleh iman kita? Sebagian orang Kristen hidupnya lebih dikendalikan oleh perasaannya, bukan oleh iman atau pengertiannya yang benar tentang firman Allah. Misal, jika dagangannya hari ini tidak laku, maka ia bilang, kok Tuhan tidak sayang sama aku? Lalu ketika anaknya juara 1 di kelas, maka ia bilang, wah, Tuhan itu sungguh baik. Orang Kristen perasaan adalah tipe orang Kristen roller coaster, di mana perjalanan hidupnya dikendalikan oleh perasaan atau emosi. Jadi imannya bisa naik atau bisa turun drastis, alias tidak stabil. Orang Kristen perasaan biasanya datang berbakti, ikut berdoa atau belajar Alkitab, tergantung mood atau perasaan. Jika perasaannya lagi gembira atau enak, ia akan datang. Namun kalau pikirannya lagi galau, karena banyak problem, ia tidak akan datang. Orang Kristen perasaan lebih senang mendengar khotbah yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, atau yang menyenangkan perasaan. Sementara orang Kristen iman mau belajar firman, walau berisi teguran keras atau menantang imannya untuk maju. Saudaraku, jangan kita menjadi orang Kristen yang mau taat karena perasaan. Artinya mau mentaati firman yang sesuai dengan maunya saja. Atau ketika perasaannya lagi senang. Tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang taat firman. Walaupun perasaan kita saat ini tidak mendukung. Artinya pengertian serta pengenalan akan firman Allah, itulah yang mengendalikan hidup kita. Saudara, kita dapat menganalisa diri kita sendiri. Apakah hidup kerohanian kita masih dikuasai oleh perasaan kita atau dikuasai oleh iman kita? Coba perhatikan. Ketika kita dihadapkan untuk mentaati firman Tuhan sehari-hari, apakah kita akan mentaatinya walaupun perasaan kita sedang tidak enak? Contoh sederhana. Ketika mau saat teduh pribadi, yaitu membaca Alkitab dan berdoa, kita mau taat rutin melakukannya walau perasaan kita lagi sedih atau badan lagi kurang sehat. Apakah kita taat mengembalikan persepuluhan milik Tuhan walau uang sekolah anak kita belum lunas untuk bulan ini? Atau contoh, ketika Anda baru disakiti dengan kata-kata kasar oleh sahabat Anda, apakah Anda bisa mengampuninya hari ini juga? Atau Anda perlu menunggu dulu sampai berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan sebab perasaan Anda masih marah dan kecewa terhadap dia? Mari kita belajar dari Abraham, bapak orang percaya. Abraham taat kepada Allah berdasarkan imannya dan bukan berdasarkan perasaannya. Imannya itu didasarkan kepada janji-janji Allah yang telah ia terima. Saya bacakan Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, itu adalah ujian ketaatan yang sangat berat bagi Abraham. Mana ada orang tua normal yang suka atau senang ketika diminta untuk mengorbankan nyawa anaknya? Apalagi Ishak adalah anak lelaki perjanjian yang sudah ditunggu kelahirannya selama 25 tahun. Apakah Abraham tidak sedih ketika ia membawa Ishak yang berusia remaja itu ke atas bukit? Apakah Abraham tidak menangis dan hancur hati ketika ia mengikat tangan Ishak dan ia diletakkan di batu altar untuk dipersembahkan? Sudah tentu Abraham hancur hati dan sangat sedih. Itu sangat berat bagi dia. Namun perhatikanlah saudara, bahwa Abraham tetap taat. Sebab Abraham percaya bahwa Allah selalu menepati janji-janji. Dari ketaatan Abraham kita belajar bahwa iman kita kepada firman Tuhan
tidak ada hubungannya dengan perasaan. Iman dulu diutamakan, maka perasaan akan mengikuti, jangan dibalik. Ikuti perasaan dulu, lalu kita akan taat dengan kemudian. Abraham taat, itu sebabnya Allah sangat memberkati Abraham sampai kepada banyak keturunannya. Maukah kita taat kepada Tuhan? Walaupun perasaan kita tidak lagi dalam kondisi enak atau tidak mendukung. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Keep on fire. Be inspired. Tuhan Yesus memberkati.